belajar pendidikan agama Islam. Ya. Oke. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama mengambilkan keberkahan, kita membaca doa bersama. Ya. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Alhamdulillah. Dari luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat sekali ya hari ini semuanya. Baik, Ibu mau mengabsen kalian dulu sebelumnya. Baik, Ibu mulai absen kalian. Eka berdiri ada. Bunga, Laila Sari, Rizka, hadir Bu. Putri, Ibu, ya. Emis Bu, Hadir Bu. Rafli, Dimas, Hadir Bu. Arianda, Hadir Bu. Ahmad Nurwijaya, Hadir Bu. Ian Apriansa, Hadir Bu. Aidil. Hadir Bu. Baik, perhatikan semuanya. Materi kita yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Tujuan pembelajaran melalui metode reading alone, yaitu membaca nyari. Peserta didik mampu membiasakan diri membaca dengan taktil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Ya. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Nah, ini adalah pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab dari pergaulan bebas. Jadi ada dua faktornya. Yang pertama, faktor dari dalam, yaitu lemahnya pemahaman iman dan Islam. Ya, artinya ilmu agamanya kurang. Kemudian bisikan setan, ya, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Ya, selanjutnya pemahaman terhadap dampak dari pergaulan bebas. Ya. Selanjutnya gaya hidup, ya. Dilanjutkan lagi di sini ada komunikasi tidak berjalan dengan baik. Komunikasi di sini bisa dengan komunikasi terhadap keluarga kita, terutama kedua orang tua. Ya. Kemudian faktor dari luar, pertama paham sekulerisme dan liberalisme.
nepotisme di kalangan masyarakat, lemahnya kontrol orang tua, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh media massa. Nah, ini sangat penting ya. Pengaruh media massa ini. Kemudian minimnya sarana pengembangan dan aktivitas ya. Perhatikan lagi di sini ada dampak dan negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina. 1. Melemahnya ketahanan iman. 2. Malas beribadah ya. 3. Pergaulan lawan jenis yang permisif. 4. Adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Selanjutnya yang kelima, terjangkit penyakit kelamin HIV atau AIDS. 7. Terjadinya tindak kekerasan ya. Nah, ini ada beberapa hikmah menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, terhindar dari penyakit kelamin ya. Kemudian yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Terhindar dari penyakit kelamin. Terjaganya nama baik keluarga, terhindar dari aib yang memalukan, jiwa raga tetap bersih. Baik. Tadi sudah dijelaskan ya dampaknya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini adalah, perhatikan ke depan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dalilnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi jangankan kita melakukan, mendekati saja kita sudah dilarang dalam ajaran agama Islam. Nah, ini adalah dalil Al-Quran tentang larangan mendekati zina. Perhatikan lagi di bawah, itu adalah Quran surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina. Ya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi ayat di atas adalah larangan mendekati zina. Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2 adalah ayat yang menerangkan hukuman bagi pelaku zina. Di sini ibu punya video, perhatikan. Kalian bisa lihat. Kalian dengarkan, di sini ada
saja materi PAI kelas 10 tentang analisis hukum tajwid Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Berikut ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Berdasar pada ayat tersebut, kita akan menganalisis hukum tajwid pada lafaz yang dicetak merah. Yang pertama, lafaz lam mengandung hukum tajwid maqrobi'i karena alif setelah fathah. Maqrobi'i adalah apabila alif setelah fathah atau ya sukun setelah kasroh atau waw sukun setelah dhamma. Yang kedua, lafaz taqoh mengandung hukum tajwid qalqalah surah karena huruf qaf sukun di tengah kalimat. Qalqalah surah adalah apabila huruf qaf menjadi sukun di tengah kalimat. Yang ketiga, lafaz ra mengandung hukum tajwid tafkhim karena huruf ra berharkat fathah. Tafkhim adalah apabila huruf ra didahului harkat fathah atau dhamma. Yang keempat, lafaz hu mengandung hukum tajwid maqrobi'i karena waw sukun setelah dhamma. Maqrobi'i adalah apabila alif setelah fathah atau ya sukun setelah kasroh atau waw sukun setelah dhamma. Yang kelima, lafaz arti mengandung hukum tajwid asy-syamsiyah karena al bertemu dengan huruf za. Asy-syamsiyah adalah apabila al bertemu dengan salah satu huruf berikut. Yang keenam, lafaz na'i mengandung hukum tajwid mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Yang ketujuh, lafaz inna mengandung hukum tajwid gunnah karena nun bertasydid. Gunnah adalah apabila nun atau mim bertasydid. Yang kedelapan, lafaz buka mengandung hukum tajwid mad silah qasirah karena hak dhamir tidak bertemu dengan huruf hamzah. Baik, selanjutnya perhatikan gambar di depan ya. Ini ada suatu gambar yang coba kalian perhatikan dengan seksama. Ini gambar ini orang sedang ngapain? Ya. Sedang bercinta. Bercinta. Yang lain ya. Sedang mendekatkan zina. Mendekatkan kepada zina. Apa lagi? Berpacaran, Bu. Berpacaran. Nah, sekarang ibu tanya, berpacaran boleh apa tidak? Iya. Di dalam Islam tidak ada istilahnya berpacaran.
Selanjutnya di sini lembar kerja kalian nanti Ibu bagi kelompok. Per kelompok kalian kerjakan di sini. Dengarkan secara mandiri video ayat. Kalian bisa mendengarkan dari video ayat yang dibacakan tadi. Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian baca ayat Al-Quran tadi. Ini kalian yang membaca ya. Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Kalian baca, teman yang lain menyimak bacaan yang kalian baca. Ya. Kemudian selanjutnya kalian mengidentifikasi bahaya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tadi ada sudah dijelaskan. Ya, kalian buat ya. Ya. Yang sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 yang terjadi di kehidupan masyarakat sekarang. Selanjutnya setelah kalian buat tadi secara berkelompok, nanti kalian presentasikan ke depan ya, secara kelompok di depan kelas. Oke? Ya. Nah, nanti setiap kalian memberikan hasil presentasinya. Ya. Tanggapan dari hasil presentasi secara berkelompok. Jadi kelompok ini mempresentasikan, kelompok lain menanggapi. Oke, baik. Ibu bagikan kelompoknya. Nanti kalian buat di kertas lembar ini ya. Kelompok 1, 2, 3, 5 kelompok. Baik, tugas kalian sudah Ibu ambil. Tolong kalian presentasikan ke depan salah satu kelompok tugasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terkait bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yaitu yang pertama, terjangkitnya penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Yang kedua, hancurnya masa depan. Ketiga, malas beribadah. Dan keempat, terjadinya pernikahan dini. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tanggapan presentasi dari kelompok 2. Kira-kira ada kelompok lain yang mau menanggapi? Kira-kira ada yang mau menanggapi? Silakan dari kelompok. Dari kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani dari kelompok 3 yang menanggapi. Menurut kami bisa ditambahkan bahayanya, seperti nama baik keluarga jadi tercemar, aib buat keluarga, dan tidak bersih jiwa raganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pergaulan bebas dan zina. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat Al-Nur ayat 2. Kemudian pertebal lagi ilmu agamanya, ya. Pelajari lagi ilmu agamanya lebih dalam dan jangan kalian lupa untuk beribadah. Jangan meninggalkan sholat. Sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan kita, marilah kita membaca doa penutup. Semuanya siap? Sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.